Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah para pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka taala, kita patut bersyukur dengan syukur yang tiada hingga atas karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan yang agung ini. Syahrun azim, syahrun mubarak, bulan agung dan bulan yang penuh berkah. Syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Bahkan dikatakan syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan ini juga terdapat satu malam yang jika diisi dengan ibadah, maka ibadah yang kita lakukan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka taala, pada kesempatan yang mulia ini kita membahas sebuah tema yang insya Allah sangat agung sekali, yakni keagungan Al-Quran. Semua kita sudah tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah tabaraka taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan secara mutawatir sebagai mukjizat, petunjuk bagi manusia. Bahkan disebutkan ta'abbud bitilawati, dan membacanya bernilai ibadah. Itulah Al-Quran sebagai kalamullah. Dikatakan kalamullah bahwa Quran bukan perkataan manusia, bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan malaikat, bukan perkataan Jibril, tetapi murni dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kita berada pada posisi yang di bulan Ramadan ini, kedekatan kita dengan Quran yang agung ini semakin terasa. Bisa kita lihat orang-orang yang selama ini tidak terlalu peduli dengan Al-Quran, ketika masuk Ramadan mereka mendekatkan diri kepada Quran dengan cara banyak membaca Quran. Apalagi kepada kaum muslimin yang selama ini sudah terbiasa dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Quran. Mungkin kita masih ingat ada program Odoj One Day One Juz. Subhanallah, masing-masing kita punya tekad satu hari itu minimal membaca Quran 1 juz. Bagi saudara-saudara kita semua yang sudah terbiasa mengkhatamkan Quran 1 juz satu hari, di bulan Ramadan ini biasanya mereka memiliki target tersendiri. Ada yang targetnya khatam 2 kali, 3 kali, bahkan jauh lebih besar dari itu. Ini menunjukkan betapa agungnya kitab Al-Quran yang kita cintai ini. Kemudian kalau kita meninjau kepada sisi isi daripada Al-Quran, Allah sebutkan Quran adalah sebagai hudal linnas. Ini menunjukkan bahwa kandungan Quran itu penuh dengan ketentuan hukum. Orang menyebutkan Quran sebagai guidance book, pedoman penuntun bagi seorang mukmin di dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Kita melihat misalnya di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, walaupun hadis ini terindikasi hadis dhaif, tetapi menarik untuk disampaikan tentu pada kesempatan yang mulia ini. Rasulullah SAW bersabda yang berkaitan dengan keagungan Al-Quranul Karim yang mulia ini. Rasul bersabda, man qala bihi sadaqah, barang siapa yang berkata didasarkan kepada Al-Quran, maka perkataannya itu akan benar. Wa man hakama bihi adala, barang siapa yang berhukum didasarkan kepada Al-Quran,
memutuskan perkara didasarkan kepada prinsip-prinsip Qur'ani, maka hukum yang ditegakkan adalah akan adil. Wa man amila bihi ujira, barang siapa yang beramal, beribadah didasarkan kepada Al-Qur'an, didasarkan kepada petunjuk Al-Qur'an, maka amalan itu diberi pahala oleh Allah atau diterima oleh Allah Tabaraka Taala. Bahkan yang paling menarik bagian akhir dari hadis tersebut, wa man da'a ilaihi hudiya ila siratul mustaqim. Barang siapa yang berdakwah, mengajak orang kepada Al-Qur'an, maka yang berdakwah itu diberi hidayah lagi oleh Allah kepada jalan yang lurus, terlepas yang diajak itu mau atau tidak. Tetapi begitulah menunjukkan betapa agungnya Al-Quranul Karim ini. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, kita ambil satu kasus atau satu contoh kasus misalnya dalam penegakan hukum Al-Quran, yakni dalam kasus pembunuhan. Di dalam Quran disebutkan bahwa si pembunuh itu wajib dibunuh, disebut dengan istilah qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, diwajibkan atas kamu wahai orang beriman, yaitu penerapan hukum qisas. Subhanallah, qisas itu adalah hak untuk membalas, kecuali pihak keluarga memberikan maaf kepada pelaku pembunuhan itu. Jaksa, hakim, bahkan presiden, raja sekalipun tidak berhak memberikan maaf kepada pelaku qisas, pelaku pembunuhan. Itu diserahkan murni oleh Allah kepada keluarga korban. Karena itu Allah menyebutkan faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang mendapatkan kemaafan dari keluarga korban, maka nyawa pelaku pembunuhan itu terselamatkan. Dia hanya diwajibkan membayar semacam diat atau katakanlah ganti nyawa, walaupun sampai kapanpun nyawa tidak akan bisa tergantikan. Yang paling menarik adalah di dalam ayat ini, pada ayat yang berikutnya Allah menyebutkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu wahai orang-orang yang beriman, di dalam penerapan hukum qisas itu ada hayatun. Terjemah Departemen Agama menyebutkan menjamin kelangsungan hidup. Tetapi yang paling menarik kalau kita baca di tafsir Fidrul Quran Al-Ustadz Sayyid Qutb, luar biasa makna penerapan hukum qisas itu ada hayatun, ada kehidupan. Bahasa kitanya, dengan diterapkannya hukum qisas itu, nyawa seseorang itu punya nilai, nyawa manusia itu punya harga. Sayyid Qutb mengatakan orang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena dia yakin cepat atau lambat dia akan dibunuh, dia akan dikisas. Dengan demikian orang akan berpikir untuk melakukan tindakan kejahatan. Kenapa? Karena pada saatnya dia akan dikisas. Itu contoh kalau satu saja kita ambil penerapan hukum qisas. Belum lagi tentunya hukum-hukum yang lain, mencuri potong tangan, berzina bisa dicambuk dan dirajam. Saya yakin dan percaya semua kita merindukan ditegakkannya hukum Al-Quran ini. Untuk apa? Untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik, lebih damai, lebih aman. Dan keamanan itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang beriman, bahkan orang-orang di luar orang mukmin pun yang hidup di negeri ini akan mendapatkan dampak dari rasa aman jika hukum Al-Quran itu ditegakkan. Inilah makna satu sisi keagungan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bisa berinteraksi dengan Al-Quran, untuk senantiasa bisa hidup dengan Al-Quran, bahkan hidup di bawah naungan Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.